Singkat cerita, Ombus melayangkan 2 kali surat kepada Menteri SDM di Jakarta, yaitu pada bulan Mei dan pada Juli 2024. Isinya mengusulkan nama Erwanto dan Ridwan Shah sebagai Kepala BPMA menggantikan Teguh Muhammad Faisal. Sahabat titik balik, untuk gerakan bulus ini, tangan dingin Ombus memang berjalan mulus ya. Tapi tidak untuk Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA. Misi bulus Ombus justru patah dan gagal untuk menggantikan Teguh Muhammad Faisal kepada 2 sohibnya tadi, yaitu Erwanto dan Ridwan Shah. PJ Gubernur Aceh Saprijal sebenarnya telah duduk dan melobi serta berkomunikasi dengan sejumlah pihak di Jakarta, khususnya yang dekat dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, Saprijal meminta bantu orang-orang tadi untuk membujuk Mualim agar menerima hasil dari proses seleksi Kepala BPMA yang telah dia laksanakan tadi. Yang jadi pertanyaan adalah, begitu mudahkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda? Saya tidak akan pernah bosan bertanya tentang kondisi Anda. Sebab itulah bahagian dari doa kita bersama. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kekuatan dan kesehatan sehingga dapat terus beraktivitas. Sahabat titik balik, pertemuan kali ini saya masih mengajak Anda untuk coba membedah, memperbincangkan atau mempertanyakan seputar regulasi dari rekrutmen atau pemilihan atau seleksi Kepala BPMA atau Badan Pengelolaan Migas Aceh. Sahabat titik balik, memang setelah sempat beberapa lama memilih untuk diam, Haji Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim itu akhirnya bersikap dan buka suara. Nah, ini terkait polemik proses seleksi calon kepala BPMA yang dilakukan pemerintah Aceh melalui tim panitia seleksi atau pansel yang dibentuk. Memang agak terkesan adu cepat siapa dapat. Mualim mengeluarkan pendapat itu ataupun komentar itu tentu saja atas nama Komisi Pengawas BPMA. Karena itu Mualim juga mengeluarkan rekomendasi dan melayangkan surat kepada penjabat Gubernur Aceh Saprijal, yaitu dengan surat nomor SRT 001 BPMA KP 00 2024 BU tanggal 12 Desember 2024. Isinya dengan tegas Mualim meminta proses pemilihan kepala BPMA yang sedang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui tim pansel ditunda. Kenapa ditunda? Karena menurut Mualim berdasarkan salinan surat yang diperoleh media ini atau media Modus Aceh, media dari modusaceh.co, Mualim juga menembuskan surat tadi kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian ESDM. Surat tersebut berisi 2 poin penting dari beberapa poin kalau menurut saya, termasuk Mualim menceritakan latar belakang mengapa lahirnya BPMA. Nah, di bagian lain dari surat tadi, Mualim dengan tegas justru menyatakan bahwa PJ Gubernur Aceh dibentuk untuk mengisi proses atau tugas PJ Gubernur Aceh itu adalah untuk mengisi proses transisi kepemimpinan karena kebijakan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 dan ini telah selesai. Maka tegas Mualim selaku Komwas BPMA, dia menilai pelaksanaan penjaringan kepala BPMA yang dilakukan pansel pemerintah Aceh tidaklah begitu mendesak. Selain itu,
Alangkah etisnya menurut Mualim pembentukan pansel kepala BPMA menunggu pelantikan gubernur definitif pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dikarenakan memang substansi pembentukan BPMA itu adalah untuk menjaga harmoni antara pemerintah daerah Aceh dengan pemerintah pusat. Begitu tulis Mualim yang juga gubernur Aceh terpilih pada kontestasi Pilkada 27 November 2024 lalu. Hanya saja pada tanggal 12 November 2024, PJ Gubernur Aceh ternyata sudah mengirim surat kepada Menteri ESDM dengan perihal usulan perpanjangan masa jabatan Kepala BPMA saat ini, yaitu Teguh Muhammad Faisal. Safrizal mengutip PP 23 tahun 2015 tentang BPMA. Dan dia melaporkan kepada Menteri SDM, maksud saya, sedang melaksanakan proses seleksi terbuka menjaring calon kepala BPMA yang nantinya juga akan disampaikan kepada Menteri SDM untuk ditetapkan. Sahabat Titik Lain, ini tentu saja bukan tanpa alasan. Menurut Safrizal, mengingat seleksi tadi diperkirakan akan melewati tanggal 25 November 2024. Karena itu berdasarkan pasal 25 ayat 6 dari PP 23 2015, Safrizal mengusulkan perpanjangan jabatan Teguh Muhammad Faisal 1 tahun atau sampai ditetapkan pejabat kepala BPMA definitif. Nah, terkini Sabtu 1 November 2024 lalu berhembus kabar bahwa Safrizal ternyata telah mengirim 3 dari 6 nama calon kepala BPMA yang merupakan hasil ujian ketat dari panitia seleksi yang dibentuk. Dikonfirmasi media daring modusaceh.co, Safrizal membenarkan jika dia sudah mengirim 3 nama tadi. Kata Safrizal, proses yang dia lakukan berhasil menjaring dari 41 berhasil menjaring 6 nama dan proses seleksinya telah selesai. Dari 6 nama tadi, 3 diantaranya sudah disampaikan kepada Menteri SDM di Jakarta. Safrizal mengaku kebijakan itu sebagai bentuk kecintaannya terhadap Aceh supaya Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA yang dipimpin oleh insan yang berintegritas, berwawasan, dan bervisi jangka panjang. Begitu sebut Safrizal. Dia juga menegaskan bahwa memiliki tanggung jawab untuk menata Aceh menjadi lebih baik. Masa transisi pemerintahan yang sedang dijalankan harusnya diisi dengan benar-benar bermanfaat kepada rakyat. Pada kesempatan itu, Safrizal juga menyebut, saya tidak ada tendensi apa-apa selain demi mewujudkan BPMA yang lebih baik ke depannya, ungkap Safrizal. Begitupun sumber modusaceh.co mengungkap PJ Gubernur Aceh Safrizal sebenarnya telah duduk dan melobi serta berkomunikasi dengan sejumlah pihak di Jakarta, khususnya yang dekat dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, Safrizal meminta bantu orang-orang tadi untuk membujuk Mualim agar menerima hasil dari proses seleksi kepala BPMA yang telah dia laksanakan tadi. Yang jadi pertanyaan adalah, begitu mudahkah semua proses tadi? Kesannya memang demikian, sangat-sangat mudah. Cerita dan kisahnya juga mirip dengan seleksi kepala SKPA. Padahal antara seleksi kepala BPMA dengan kepala SKPA tentu 2 hal yang berbeda. Nah, cara ini pula yang pernah dilakukan oleh Bustami Hamzah atau akrab disapa Ombus. Ya, lihat sajalah atau simak sajalah mantan Sekda dan PJ Gubernur Aceh ini begitu lihai mengobok-obok posisi dan kursi Dirut Bank Aceh Syariah dari Muhammad Shah kepada Fadil Ilyas. Bergerak lurus, Ombus juga sukses mengganti direksi dan kepala PT Pema dari Ali Mulia Gusdin kepada Faisal Saifuddin. Sukses story ini juga terjadi dengan menempatkan Kausar Muhammad Yus sebagai komisaris utama PT Pema Global Energi atau PGE dan Safrizal Yusuf sebagai salah satu deputi di BPKS Sabang. 2 sohib dekatnya yang kemudian berjuang
hidup mati untuk memenangkan Ombus menuju kursi Gubernur Aceh pada pilkada lalu, tapi gagal. Sahabat Titik Balik, untuk gerakan Bulus ini, tangan dingin Ombus memang berjalan mulus ya. Tapi tidak untuk Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA. Misi Bulus Ombus justru patah dan gagal untuk menggantikan Teguh Muhammad Faisal kepada dua sohibnya tadi, yaitu Erwanto dan Ridwan Shah. Bahkan Erwanto juga mengikuti seleksi terbuka calon kepala BPMA beberapa waktu lalu pada babak pertama, tapi dia sudah kandas. Ini bukan cerita omong kosong, sahabat Titik Balik. Status dan jangka waktu kepala BPMA yang diduduki Teguh Muhammad Faisal berakhir pada 24 November 2024 lalu. Harusnya pemerintah Aceh atau Gubernur Aceh saat itu, Bustami Hamzah, sudah mulai melakukan proses rekrutmen dan pergantian sejak Juni 2024. Tapi alih-alih itu dilakukan oleh Ombus, ini sengaja ditunda, kabarnya untuk memberi ruang dan peluang serta kesempatan antara Erwanto dan Ridwan Shah sebagai kepala BPMA. Singkat cerita, Ombus melayangkan 2 kali surat kepada Menteri SDM di Jakarta, yaitu pada bulan Mei dan pada Juli 2024. Isinya mengusulkan nama Erwanto dan Ridwan Shah sebagai kepala BPMA menggantikan Teguh Muhammad Faisal. Nah, surat tadi dengan perihal usulan pergantian dan pengangkatan kepala BPMA ini dengan sinis dan sadis menyebut, atau isi surat tadi itu dengan sinis dan sadis menyebut selama ini Teguh Muhammad Faisal kurang berkoordinasi, berkomunikasi, dan bersinergi dengan pemerintah Aceh, sehingga sangat sulit memperoleh informasi terkait pengelolaan sumber daya alam migas di Aceh. Lebih dari itu, kata Ombus, Teguh Muhammad Faisal juga tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga merugikan BPMA atau pemerintah Aceh. Lalu Ombus mengingatkan dengan pasal 29 ayat 1 huruf D dan huruf C PP nomor 23 2015 tadi. Alasannya memang sungguh-sungguh subjektif dan boleh disebut Ombus telah menzalimi Teguh Muhammad Faisal dengan catatan tidak cakap. Tapi bukan Ombus namanya. Di balik senyum dan keramahannya di depan publik tersimpan dendam kesumat yang begitu dalam bagi orang-orang yang memang tidak dia sukai. Untuk itulah Ombus mengusulkan agar Menteri SDM memberhentikan Teguh Muhammad Faisal atau TMF sebagai kepala BPMA dan mengusulkan calon kepala BPMA itu tadi dengan 2 sohibnya sendiri, Erwanto dan Ridwan Shah. Surat ini salinannya juga disampaikan kepada Menseksek, Mendagri, Sekjen Kementerian SDM, Dirjen Migas, Kementerian SDM di Jakarta. Lantas, bagaimana hasilnya? Hingga Ombus hengkang dari kursi penjabat Gubernur Aceh, surat dan permintaan tadi tak dikabulkan oleh Menteri SDM. Mereka justru tertawa. Mereka berkata, kok sekelas PJ Gubernur Aceh tidak mengerti soal regulasi dan kewenangan di BPMA. Begitu kata sumber media ini di jajaran pemerintah Aceh pada Jumat 20 Desember 2024 lalu di Banda Aceh. Dan Sabtu malam lalu, PJ Gubernur Aceh, Safrizal, akhirnya mengakhiri polemik tadi dengan mengirim 3 nama kepada Menteri SDM untuk ditetapkan. Mereka adalah Nijar Saputra, saat ini menjabat sebagai tim lead facility engineer di Petronas Carigali Indonesia. Kabarnya dia memiliki pengalaman luas di bidang teknik, fasilitas dan operasional migas. Kedua ada nama Nasri, dia adalah kepala divisi akuntansi, perpajakan dan manajemen risiko di BPMA. Digadang-gadang Nasri memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dengan latar belakang Magister Sains Akuntansi dan sertifikasi akuntan, sehingga menjadikannya sebagai ahli di bidang pengelolaan keuangan, perpajakan dan manajemen risiko. Ketiga,
Ada nama Muhammad Najib, alumni S1 Akuntansi Universitas Trisakti ini digadang-gadang memiliki latar belakang di bidang keuangan, audit, dan rantai suplai. Disebut-sebut Najib pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengendalian Aset dan Rantai Suplai di BPMA, serta menduduki berbagai posisi penting di PT Medco Energi Internasional, termasuk Manajer Corporate Accounting Service dan Business Support Manager di Medco LLC Oman. Yang jadi pertanyaan sekarang, sahabat titik balik, semudah itukah? Lagi-lagi, semudah itukah? Menurut saya tidak juga. Sebab belum tentu calon kepala BPMA yang diajukan pemerintah Aceh kepada menteri disetujui serta diamini begitu saja. Maklum, mereka masih wajib mengikuti tes kembali yang dilakukan Kementerian SDM di Jakarta. Jika lulus, baru dikukuhkan. Itu sebabnya, sahabat titik balik, sejumlah sumber saya menyebut mungkin saja PJ Gubernur Aceh Saprijal dan Ombus bersama tim pembisinya lupa bahwa menggantikan kepala BPMA tidaklah semudah dengan menggantikan kepala SKPA. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.